adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik dong. Selamat hari Minggu. Wah, udah pada siap nih buat mau sekolah Minggu. Coba kalian mau cek siapa yang bersuka cita hari ini. Yeay, wah semua pada bersuka cita tuh. Coba kalau bersuka cita tunjukin senyumnya. Wih, pada senyumnya pada cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Oke, kalau gitu kalau ada sukacita, gimana kalau kita mulai sekolah minggu kita pakai satu lagu. Judulnya adalah Sukacita di Hatiku. Wah, adik-adik pasti semua udah pada tahu nih lagunya. Kita langsung aja nyanyi yuk. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, selain itu ada juga nih yang selalu ada bersama kita. Karena Tuhan ada bersama kita. Depannya huruf D. Apa ya? Yang selain sukacita, tapi Tuhan juga kasih ke buat kita. Damai sejahtera. Nah, lagu ini bisa loh adik-adik kita ganti ya. Depannya kan harusnya adalah sukacita. Kita ganti ya, jadi damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Kok panjang kan Nanin? Iya panjang, tapi gak apa, kita belajar pelan-pelan, oke? Pelan-pelan ya kita belajar ya. Damai sejahtera melampaui akal. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay, pada hebat-hebat semua tuh adik-adik ya. Keren. Jadi gitu ya adik-adik, selain sukacita, Tuhan juga memberikan damai sejahtera buat kita. Nah, puji Tuhan hari ini kita masih boleh sekolah minggu ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan bersama kita hari ini. Sebelum kita lanjut sekolah minggu kita berdoa dulu yuk. Seperti biasa ya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah sertai kami satu minggu ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau ibadah, Tuhan yang sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah pada berdoa nih, semangat dong untuk ibadah hari Minggu ini. Adik-adik, Kak Ima mau tanya dulu nih, siapa yang ikut ibadah minggu lalu? Pasti tahu dong, minggu lalu kita ngerayain apa? Bener banget nih, kita ngerayain Paskah. Apa sih Paskah itu? Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ternyata saat-saat Paskah itu ada nih orang-orang yang merasa takut. Takut nih, kok bisa ya ngerasa takut? Kira-kira siapa sih yang ngerasa takut? Ternyata yang ngerasa takut itu adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Kok bisa sih mereka ngerasa takut? Karena adik-adik,
waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, kan Tuhan Yesus disiksa ya. Nah, itu tuh hal yang sangat menakutkan adik-adik, bahkan untuk murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka berpikir, aduh kita ini pengikutnya Tuhan Yesus loh, apakah kita akan diperlakukan seperti itu? Apakah kita akan disiksa juga seperti itu? Nah, makanya murid-murid ini takut adik-adik seperti itu. Kak Imo mau tanya lagi, adik-adik pernah gak sih merasa takut? Waduh, takut kegelapan misalnya. Takut Kak kalau ditinggal mama sendirian. Takut Kak, takut nilainya jelek. Takut Kak, takut sendirian. Takut diejek sama teman. Aku takut aku gak mau temenan sama si A, soalnya kalau aku temenan sama si A nih, nanti aku bakal dimusuhin sama temen yang lain. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Atau mungkin pas adik-adik lagi jalan-jalan gitu, terus adik-adik berpisah sama papa mama, adik-adik takut, adik-adik berpikir, aduh nanti kalau aku gak ketemu sama papa mama lagi gimana, nanti aku hilang. Pernah gak? Pasti pernah ya. Coba yang pernah merasa takut boleh angkat tangan. Wah, pernah ya. Kalian juga pernah merasakan takut. Nah, adik-adik, Kakak Imo mau kasih tahu kalau adik-adik gak usah takut, gak usah khawatir, karena Tuhan Yesus ada dan melindungi kita. Kita habis ini mau nyanyi satu lagu nih. Judulnya Jangan Takut. Nah, jangan takut karena ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Nah, adik-adik ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Kita coba nyanyi aja ya, bareng-bareng ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jadi lagunya mengajarkan kita untuk jangan takut pada apapun. Dari lagu itu kita belajar kalau Tuhan itu memelihara kita, adik-adik. Nah, lanjut lagi ya ceritanya. Jadi murid-murid ini ceritanya takut gitu ya. Sampai mereka tuh gak sadar kalau Tuhan Yesus tuh ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tuh paham rasa takutnya murid-murid itu gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu jangan takut gitu. Damai sejahtera untuk kamu semua. Wah, murid-murid langsung gak takut adik-adik. Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera untuk murid-murid tersebut. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-murid. Nah, adik-adik, sebagai seorang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang yang percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Tuhan Yesus juga mengaruniakan dan memberikan damai sejahtera nih buat kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan kita pun harusnya mengasihi orang lain juga, karena Tuhan Yesus sudah kasih damai sejahtera dan sudah mengasihi kita. Nah, adik-adik, Kak Imo mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu lagi. Lagunya Mari Kita Bersukaria, karena kita sudah terima damai sejahtera dan sudah terima kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bisa ya nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Pasti bisa dong. Yuk kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk
pasangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay. Adik-adik, dari situ kita diajar untuk bersukaria. Kita harus semangat, gak boleh takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah kirimkan damai sejahtera dan kasih yang luar biasa kepada kita. Oke, adik-adik mau dong belajar untuk semangat, untuk gak takut lagi, dan untuk membagikan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Gitu adik-adik. Hari ini ceritanya akan seputar ke sana. Penasaran gak tuh ceritanya tentang apa? Nanti ya. Nah, sebelum kita mau dengar cerita, nanti kita ada satu hal nih. Apa ya? Persembahan. Ayo adik-adik boleh disiapkan amplop persembahannya dan uang persembahannya. Nanti seperti biasa ya, dititipkan ke papa, mama, atau kakak pengasuh persembahannya. Oke, sembari kita persembahan, kita mulai satu lagu, judulnya Jangan Kamu Khawatir. Nah, adik-adik kalau lagu ini pasti sudah hafal semuanya ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi ya, tapi sekarang aku tidak khawatir, oke? Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yeay. Oke adik-adik, persembahannya boleh dititipkan ke papa, mama, atau kakak pengasuh ya. Sip, semuanya hebat pada persembahan. Nah, sekarang kita mau doa persembahan ya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau doa ya. Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan kami. Tuhan yang berkati persembahan ini, supaya persembahan ini bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar cerita. Tuhan yang berkati, supaya kami dapat mengerti dan menjalankan pesan cerita Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, dibuka telinganya, kita mau dengar firman Tuhan hari ini ya. Wah, udah pada penasaran nih. Tadi kenapa lagu-lagunya berhubungan sama takut? Jangan takut, jangan khawatir. Ceritanya tentang apa ya? Nah, pasti pada penasaran. Tapi sebelum kita dengar cerita, kalian mau ajak kita belajar satu lagu nih. Lagunya judulnya Lingkupiku. Wah, adik-adik mungkin sudah ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya. Pelan-pelan kita belajar bareng-bareng, nggak apa-apa. Nah, lagunya ini menceritakan tentang apa? Menceritakan sama bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, menjaga kita walaupun di tengah badai pun Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan menjaga kita, jadi kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap bersukacita, kita bisa tetap memiliki damai sejahtera. Lingkupi itu apa sih Kak? Lingkupi itu kayak dipeluk gini loh, kayak
diselubungi, nah kayak dijaga. Dan Tuhan itu selalu melingkupi kita gitu. Jadi menjaga kita dan menaungi kita dari segala apapun itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah nanti ceritanya akan lebih jelas. Nah kita belajar lagunya dulu ya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bisa ya adik-adik, kita coba nih sekali lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya gitu ya adik-adik lagu barunya. Lagunya tentang Allah yang melingkupi kita walaupun badai bergelora, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, daripada kita nggak usah lama-lama lagi, pasti adik-adik sudah pengen dengar ceritanya, sudah pada penasaran tuh kan Anin lihat. Kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya, oke? Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi ya hari ini. Semoga kalian semua sehat karena terus diam di rumah. Tidak bosan dan tidak marah-marah. Adik-adik, minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Wah, hebat loh kelas kita. Ada 13 anak yang ikut serta. Mudah-mudahan kalau kita beribadah tiap minggu juga dalam jumlah yang gak jauh-jauh dari itu ya. Nah adik-adik, kita akan mulai cerita kita hari ini. Kalian mungkin pernah lihat gambar yang berikut ini. Sebuah balon yang besar terapung di air dan biasanya anak-anak seneng nih sama yang kayak begini. Ayo siapa yang pernah naik atau yang pernah masuk ke dalam balon itu. Nah tuh ada tuh yang pernah masuk di balon itu. Rasanya gimana? Seneng. Kalau misalnya nggak bisa berenang, masuk ke balon itu berani nggak? Oh tuh ada yang berani, ada yang enggak. Yang berani, kenapa kok berani? Oh katanya dengan pertolongan balon itu tidak akan tenggelam. Tapi ada juga yang tetap takut sih masuk ke dalam balon besar itu. Kenapa takut? Nah, nanti kita lihat jawabnya. Kalau malam-malam terus lampu tiba-tiba mati, kalian takut nggak? Ada yang takut. Oh, tapi ada yang nggak takut juga. Kenapa takut dan kenapa tidak takut? Kalau ada hujan yang kencang sekali terus ada suara wah
suara halilintar yang menyambar-nyambar, takut nggak? Ada yang takut, ada yang enggak. Kalau sendirian di rumah, sendiri, sepi, nggak ada siapa-siapa. Ayo, siapa yang berani? Wah, ada yang berani, itu hebat. Tapi ada juga yang takut. Kenapa ya? Nah, nanti kita lihat jawabnya. Minggu yang lalu kalian merayakan Paskah. Apa sih Paskah? Tuhan Yesus bangkit. Betul. Nah, waktu itu murid-murid yang pertama menyaksikan Tuhan Yesus sudah bangkit adalah perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat itu, mereka cepat-cepat lari pulang, memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kemudian datanglah murid Tuhan Yesus yang laki-laki melongok ke dalam kuburan itu. Dan kuburan itu kosong memang. Mereka percaya nggak sih kalau Tuhan Yesus bangkit? Mungkin percaya, mungkin enggak ya. Mereka cuma heran, pasti heran karena tidak ada Tuhan Yesus lagi di dalam kuburan itu. Dan malam harinya mereka berkumpul di sebuah rumah. Rumah itu dikunci rapat dari dalam. Kenapa? Mereka takut. Takut sama siapa sih? Apakah takut sama pencuri? Mereka takut ya, karena orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu, mereka marah kalau orang-orang itu, kalau murid-murid Tuhan Yesus berani bilang Tuhan Yesus itu bangkit. Sedangkan Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-murid itu. Kalau ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka takut nggak? Enggak, murid-murid itu enggak takut ya kalau ada Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid itu. Karena Tuhan Yesus itu penuh kuasa, mereka tahu itu. Tapi sekarang enggak ada Tuhan Yesus. Sementara di luar sana ada orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang jahat itu tidak suka dan malah benci pada Tuhan Yesus. Apalagi kalau dikatakan Tuhan Yesus itu bangkit. Sehingga murid-murid itu mengunci diri di dalam ruangan itu bersama-sama. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dari mana Tuhan Yesus masuk? Pintunya dikunci. Tuhan Yesus tidak mengetok-ngetok pintu, minta dibukakan kunci. Tuhan Yesus juga tidak merusak atap rumah sehingga dia bisa masuk ke situ. Atau menjebol jendela di sebelah sana sehingga dia bisa masuk. Tuhan Yesus tiba-tiba saja sudah berada di antara murid-murid itu. Murid-murid itu tentu saja sangat terkejut. Oh, bagaimana Tuhan Yesus bisa ada di sini? Tapi kan Tuhan Yesus memang punya kuasa yang luar biasa ya. Mungkin mereka juga, apa ini benar ya Tuhan Yesus? Benar Tuhan Yesus dengan kuasa yang luar biasa bisa masuk di situ? Atau apa ini gitu. Tapi anak-anak itu memang betul-betul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tak lupa menunjukkan bekas luka di salib. Bekas luka yang ada di tangan, juga bekas luka yang ada di lambungnya. Tuhan Yesus menunjukkannya kepada murid-murid. Murid-murid percaya nggak kalau itu Tuhan Yesus? Nah, mereka ya percaya sih. Tuhan Yesus kan memang waktu itu disalib kan. Kalau disalib kan tangannya bekas disalibnya ada. Kemudian bekas ditombaknya di perut juga ada. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Damai sejahtera kuberikan padamu. Apa sih itu damai sejahtera?
Damai sejahtera itu ya rasa senang, rasa suka, rasa gembira, rasa berani, rasa tidak takut, tidak cemas. Itu kalau kita mau memikirkan apa itu damai sejahtera. Kalau punya damai sejahtera itu orang jadi tenang, tidak gelisah, tidak khawatir. Itulah kalau kita punya damai sejahtera. Nah, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu buat murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya itu nanti akan jadi orang-orang yang berani, yang tidak takut, yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu ingat kuasa Tuhan Yesus, yang selalu ingat teladan Tuhan Yesus. Nah, kalau anak-anak punya damai sejahtera gimana? Kalau kita punya damai sejahtera, mestinya kita selalu tidak perlu takut ya, karena kita merasa ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan damai sejahtera itu bagi kita semua. Sekarang kita lihat lagi gambar yang tadi ya. Ketika kita biasanya takut pada malam hari, apalagi ketika lampu mati, ketika kita memiliki damai sejahtera, kita tidak takut lagi. Bukan cuma itu, kalau kita memiliki damai sejahtera, kita juga bisa menolong adik kita kalau dia ketakutan ketika lampu mati. Kita bisa memeluk adik kita menenangkan dia. Jangan takut deh, ini cuma lampu mati. Kan ada Tuhan Yesus, ada kakak menemani kamu. Itu kalau kita punya damai sejahtera, kita bisa seperti itu. Atau ketika ada hujan deras, wah hujan deras, halilintarnya menyambar-nyambar di langit, suaranya kenceng. Kita juga tidak takut karena kita tahu, oh itu sih cuma halilintar, itu biasa terjadi seperti itu ketika hujan deras. Dan kita tidak menjadi takut karenanya. Dan adik kita yang ketakutan, kita juga bisa. Kalau kita punya damai sejahtera, kita akan menolong adik kita, memeluknya, menenangkannya. Lalu kalau di sekolah misalnya, kalian terlambat dijemput, nunggu lama. Gimana? Gelisah nggak? Cemas nggak? Jangan-jangan papa yang mau jemput saya kecelakaan di jalan. Kalau kita punya damai sejahtera, kita tidak akan berpikir seperti itu ya. Kita malah akan berdoa pada Tuhan. Tuhan jagai papa ya, mungkin papa lagi sibuk sehingga dia terlambat menjemput saya. Terus kalau ada teman di samping kita yang juga gelisah karena ibunya terlambat menjemput, kalau kita punya damai sejahtera, kita malah bisa menolong teman kita. Jangan khawatir deh, ibu kamu mungkin terlambat, mungkin di rumah adik lagi rewel gitu. Itu kalau kita punya damai sejahtera, kita sendiri tenang, tidak takut, dan kita juga bisa menolong teman kita yang lain. Semoga kalian semua belajar dari murid-murid Tuhan Yesus yang menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, untuk aktivitas hari ini, adik-adik siapkan 1 buah kertas, kemudian gunting, dan ballpoint, dan juga atau alat tulis lainnya. Nah, caranya membuat aktivitas hari ini gampang banget. Yang pertama, adik-adik lipat kertas adik-adik jadi 2. Kemudian, adik-adik gambar setengah hati. Bisa seperti ini ya, seperti yang digambar. Setelah itu, adik-adik gunting gambar setengah hatinya, kemudian dibuka. Jadi deh hatinya, gitu. Nah, terus di hati itu, adik-adik tuliskan damai sejahtera.
Nah, terus adik-adik boleh tambahkan hiasan juga, boleh digambar, boleh dihias dengan stiker atau apapun juga boleh. Nah, kalau adik-adik mau buat hiasan seperti yang digambar ini, bisa dihias dengan kertas spiral. Nah, cara membuat kertas spiralnya adalah adik-adik gunting kertas memanjang kira-kira 1 cm lebarnya. Kemudian pakai bagian tumpul gunting, jangan bagian yang tajamnya ya, tapi pakai bagian yang tumpul, kemudian ditarik perlahan-lahan seperti yang dicontohkan ini. Nanti kertasnya menggulung deh, seperti spiral. Spiralnya itu bisa ditempelkan di bagian bawah hatinya untuk hiasan. Begitu adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah selesai buat aktivitasnya, jangan lupa kirimkan fotonya ke kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Oke, kalau begitu, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.